alamin. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qoribnya. Wa alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bidarain amin 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 ya mujibas sa'ilin. Qala radhiyallahu ankum. Kita baca bareng-bareng ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu bil qalbi fa in kana as-sawmu fardan ka ramadana aw nadaran fala budda min iqa'i an-niyati laylan wa yajibu at-ta'yinu fi sawmil fardi ka ramadana wa akmalu niyati sawmihi ayyakula asyakhsu nawaitu sawma qadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ibu-ibu sekalian, wa faraidus shaumi, dan fardu-fardu puasa itu, ya, fardu itu sama artinya rukun, ya. Rukun puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 macam. Dan rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah kita. Ya, kalau tidak ada rukunnya maka ibadah kita menjadi tidak sah. Nah, rukun puasa itu ahaduha, yang pertamanya an-niyatu, yaitu niat. Jadi rukun yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Kenapa niat dijadikan rukun? Ya, karena setiap perbuatan itu harus ada niatnya, termasuk puasa harus ada niatnya. Ya, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, hanya saja semua perbuatan itu harus disertai dengan niat. Jadi kita mau umroh ada niatnya, ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mau haji juga ada niatnya, mau zakat juga ada niatnya, mau sholat juga ada niatnya, sholat zuhur, ya, sholli fardhu zuhri, dan seterusnya. Termasuk ibadah puasa juga ada niatnya. Nanti dibahas bagaimana pengucapan niatnya itu. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, di dalam Syarah Fathul Qorib ini menjelaskan, wala budda minan niyati likulli yaumin, dan tidak boleh tidak, harus begitu, ya, niat itu untuk setiap hari. Niat puasa itu, puasa Ramadan itu untuk setiap hari. Li'anna sawma kulla yaumin ibadatun mustaqilatun. Karena sesungguhnya puasa tiap hari itu ibadah yang terpisah. Puasa Ramadannya itu 30 hari.
ya, tapi dipisah-pisah. Ya, setiap harinya itu dihitung sebagai ibadah tersendiri, ibadah terpisah. Ya, litahalluli ma yunaqidus shauma bainal yaumi. Ya, karena dipisah atau disela dengan perkara yang membatalkan puasa di antara 2 hari. Hari ini kita puasa ibu-ibu sekalian, yaitu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika sudah tenggelam matahari, masuk waktu berbuka, kita batalkan puasa kita. Kita makan, kita minum, batalkan puasa kita. Ya, maka selesailah puasa hari itu. Sudah dipisah oleh yang membatalkan puasa. Kita udah berbuka. Besok kita mau puasa, niat lagi, ya, karena yang tadi itu niatnya sudah dibatalkan, ya. Kasolataini yatakhallalu as-salamu, seperti 2 sholat, ya, seperti 2 sholat itu dipisah oleh salam. Ibu-ibu sholat zuhur, ya, niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya, selesai mengucapkan assalamualaikum, ya, tanda selesainya dalam sholat itu kita mengucapkan salam. Maka ketika ingin sholat lagi, sholat sunnah umpamanya, ya, ba'diyah atau sholat apa, maka harus niat lagi. Tadi udah sebagai ibadah yang tersendiri, ini ibadah yang lain lagi. Sama puasa juga seperti itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, niatnya untuk puasa Ramadan itu menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, niatnya untuk puasa Ramadan itu setiap hari. Wa indal imami Malikin, dan menurut pendapat Imam Malik, annahu yakfi niyatu shaumi jami'i syahri fi awali lailatin minhu. Bahwasanya kata Imam Malik, cukup niat puasa itu 1 kali untuk 1 bulan yang diucapkan di awal malam bulan Ramadan. Ya, itu menurut Imam Malik cukup 1 kali aja, yaitu di malam pertama awal bulan Ramadan. Wali Syafi'i takliduhu bidzalika. Bagi para pengikut mazhab Imam Syafi'i, maka boleh bertaklid atau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tadi kan kata Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya setiap hari. Tapi kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu 1 kali aja untuk 1 bulan. Nah, kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i boleh tuh mengikuti pendapatnya Imam Malik. Jadi kita niat 1 kali di malam pertama untuk 1 bulan. Mengapa begitu? Li'alla yansiyan niyata fi lailatin fayuhtaju lil qada'i. Ya, supaya tidak terjadi seseorang lupa niat pada malam hari, yang jika lupa niat itu dia harus qada, ya, puasanya tidak sah. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, karena kecapean malam kagak terawih, akhirnya kagak niat gitu ya, malamnya nggak niat, maka karena dia tidak niat, besoknya itu dia tidak sah puasanya. Ya, dengerin ibu-ibu, dengerin nih supaya paham, dengerin ibu-ibu, dengerin nih supaya paham. Ya, ibu-ibu lupa malam nggak niat gitu ya, lupa malam nggak niat,
Maka besoknya kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah puasanya karena tidak niat, sedangkan niat itu adalah rukun, ya. Nah, supaya tidak kalau lupa niat maka puasanya tidak sah. Nanti dia harus qadha, ya, sekalipun ketika dia sudah lupa untuk berniat pada malam hari ini, besok puasanya tidak sah, tapi dia tetap harus puasa, ya. Jadi nggak boleh tuh mentang-mentang malamnya nggak makan, malamnya nggak niat, besoknya dianggap puasanya nggak sah. Tadi malam gua agak niat, udah besok gua makan aja, ya. Agak boleh. Karena apa? Karena untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi malamnya nggak niat, udah puasanya dia nggak sah. Tapi tetap dia harus berpuasa. Cuma puasanya nggak sah, harus diqadha, ya, harus diqadha. Nah, supaya jangan terjadi seperti itu, kata Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, boleh tuh yang mengikuti atau pengikut mazhab Imam Syafi'i, dia mengikuti pendapat mazhab Imam Malik. Jadi di malam pertama dia baca juga niat untuk yang 1 bulan. Nah, terus setiap malamnya baca yang diajarkan Imam Syafi'i. Nah, jadi seperti itu. Kalau nanti dia lupa, ya, kalau anak-anak sekarang bilang itu udah tercover, ya, udah tercover oleh yang dia niatnya 1 bulan, meskipun pada 1 malam dia lupa. Jadi mencegah seperti itu. Nanti niatnya kita baca gitu, ya. Qauluhu bil qalbi, ya, niat itu dengan hati. Bahwa mahalluha, maka hati itu tempatnya niat. Jadi ibu niat itu ketika puasa jangan cuma di mulut doang, ya, tapi harus sampai ke dalam hati, ya. Kayak lagi ngaji, iya sih megang kitab, pikirannya mamung, pikirannya kemana-mana, nggak kemana tahu, ya. Nah, ada yang ngobrol, ya. Jadi ketika niat itu harus dengan hati. Kenapa al-mu'tabaru syar'an? Karena yang dinilai, yang dianggap itu sebagai suatu niat dalam syariat, dalam agama kita, kalau niatnya itu di dalam hati, ya. Awaitu sauma qadin an adai fati syahri ramadana adi sanati lillahi ta'ala. Itu harus di dalam hati sambil menghadirkan hakikat puasa. Sambil menghadirkan hakikat puasa. Apa itu hakikat puasa? Al-imsaku, menahan diri. Ya, jadi kita niat, itu sama kalian besok mau puasa gitu, ya. Sambil udah dimantepin tuh niatnya, besok nggak makan, nggak minum. Ya, bahkan kalau menurut secara bahasa, secara lugah, puasa itu menahan segala sesuatu. Ya, menahan matanya, ya, puasa tuh mata, ya, menahan mulut, ya. Ibu-ibu jangan ngomong mulu, ya, tahan. Ya, menahan dari ngomongin orang. Itu sudah ditanamkan dalam hati, besok mau puasa seperti itu, ya. Sehingga ketika ada orang yang pamannya mengajak dia untuk apa, tidak benar, dia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa gitu, ya. Itu jadi niat itu di dalam hati. Fa'in kana sawma fardon, fa'in kana sawmu fardon, dan jika adalah puasanya itu suatu fardon, Ramadana seperti puasa Ramadan, au nadar atau puasa nadar, fala budda, maka tidak boleh tidak, ya, mesti min iqa'i an niyati laila, dia menjatuhkan niatnya atau mengucapkan niatnya pada malam hari. Kalau puasanya puasa fardu, niatnya itu pada malam hari yang namanya tabyid, ya, yang namanya at-tabyid. Itu.
Wa amma in kana naflan, dan jika puasanya itu puasa sunnah, fala yustaratu bihi tabit, maka enggak disunahkan untuk niatnya, maka tidak disyaratkan, ya bukan disunahkan. Kalau puasa wajib disyaratkan niatnya pada malam hari, tapi kalau puasa sunnah tidak disyaratkan niatnya harus pada malam hari. Bal tasihu niyatuhu qabla zawali, ya bahkan sah niatnya itu ba'da zawali, qabla zawali, sebelum matahari tergelincir. Ya, umpamanya hari Senin, kebetulan hari Senin, ya, habis subuh tidur begitu ya, bangun tidur biasa ngopi, ya, dan ngopi ini kopinya kagak ada, emang lakinya belum beliin kopi, ya, lakinya malas kali, ya, kagak ada kopi, ya biasa ngopi pagi-pagi, karena kebetulan hari Senin udah jam 10 siang, kebetulan Senin udah niat aja dah, mau ngopi kagak ada kopinya, niat puasa aja, puasa hari Senin, ya. Nah itu boleh kalau puasa sunnah, niatnya sebelum tergelincir matahari, ya, selama tidak didahului oleh yang membatalkan puasa, ya. Kalau udah makan sepiring, udah ngopi, masih mau niat puasa juga, ya, nggak kesurupan itu. Bahkan satu pendapat mengatakan puasa sunnah itu boleh niatnya ba'da zawal, ya, belum keisi apa-apa perutnya dari subuh sampai mau asar, agak nemu makanan, ya, kagak ada apa-apa, ya lebih baik puasa aja dah, padahal udah habis asar, ya. Kalau puasa sunnah, ya, daripada ngumel mau makan kagak ada yang dimakan, ya puasa jadi ibadah, ya. Ya. Nah itu puasa sunnah, tapi kalau puasa Ramadan dia harus tiap malam niatnya, nggak boleh habis subuh baru niat, begitu ya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin an-niyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak tabyid, ya, tidak melakukan niat pada malam hari, tidak melakukan niat sebelum fajar, maka nggak ada puasa baginya. Wa yajibu at-ta'yinu, dan wajib menentukan fi shaumil fardhi, pada puasa fardu Ramadan, ya, seperti lafaz Ramadan. Jadi kalau kita puasanya puasa fardu disebut tuh, ya, fardhi syahri Ramadan. Kalau puasanya puasa nada disebut, ya, seperti itu. Wa akmalu niyati shaumihi ayyaqula syamsu nawaitu shauma ghadin. Dan paling sempurnanya niat puasa itu seseorang mengatakan, ya, ini paling sempurnanya, paling niat. Jadi kalau umpamanya paling sempurna niat, ada yang paling minimalnya, ya, paling minimalnya, ya, ada paling minimalnya, ada paling sempurnanya niat itu. Dan menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, paling tidak, ya, atau seminimalnya niat itu seseorang mengatakan nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shauma an Ramadan. Jadi itu minimal, paling sedikit, dan sudah dianggap sah orang mengucapkan niatnya nawaitu shauma Ramadan. Udah, itu sah, ya. Tapi itu kurang sempurna. Ntar yang sempurna ada, gitu ya. Ini yang paling serendah-rendah seperti itu. Nawaitu shauma Ramadan, udah seperti itu. Fala tajibu niyatul ghadi, maka enggak wajib tuh mengucapkan niatnya pakai ada kata-kata besok. Emang kita puasa niat malam,
ya puasanya pasti besok. Masa puasanya tahun depan? Iya. Walau ada, dan nggak perlu mengucapkan kata-kata adaan, ya karena memang kita melaksanakan pada hari itu. Wala al idhofata ilallah ta'ala. Nggak perlu juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya niat berpuasa karena Allah taala. Nggak usah disebutkan seperti itu, karena kita setiap ibadah kita, setiap puasa atau setiap ibadah kita termasuk puasa itu memang karena Allah, ya. Sehingga nggak disandarkan kepada Allah juga sudah cukup. Wala ta'inu sana, juga nggak usah disebutkan sanahnya, tahunnya, ya karena memang kita puasa tahun ini. Jadi menurut saya Ibnu Qasim Al-Ghazi seperti itu. Makanya seseorang niat nawaitu shaum Ramadan udah cukup, ya. Nawaitu shaum Ramadan sudah cukup. Nah, yang paling sempurnanya ayyakula syahsu, bahwa seseorang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang paling sempurnanya. Ini yang ditulis di kitab-kitab fikih, ibu-ibu sekalian. Semua kitab-kitab fikih menuliskan seperti ini, ya. Jadi nggak ada kalau di dalam kitab fikih itu nyari yang niatnya itu pakai ada lafaz sahrunya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Itu nggak ada yang pakai kalimat syahru, ya. Ini di kitab-kitab fikih semuanya seperti itu, ya, mulai dari kitab yang kecil sampai yang besar. Ya, dari mulai kitab Fathul Qari, Fathul Mu'in, Hayatul Zain, I'anatul Talibin, Minhajul Talibin, Fathul Wahhab, Al-Muhadzab bil Fiqh Imam Syafi'i, dan kitab-kitab yang lain, semua itu menuliskan niat seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah kita. Ya, kalau tidak ada rukunnya maka ibadah kita menjadi tidak sah. Nah, rukun puasa itu ahaduha, yang pertamanya an-niyatu, yaitu niat. Jadi rukun yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Kenapa niat dijadikan rukun? Ya, karena setiap perbuatan itu harus ada niatnya, termasuk puasa harus ada niatnya. Ya, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, hanya saja semua perbuatan itu harus disertai dengan niat. Jadi kita mau umroh ada niatnya, ya, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Mau haji juga ada niatnya, mau zakat juga ada niatnya, mau sholat juga ada niatnya, sholat zuhur, ya, sholli fardhu zuhri, dan seterusnya. Termasuk ibadah puasa juga ada niatnya. Nanti dibahas bagaimana pengucapan niatnya itu. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, di dalam Syarah Fathul Qorib ini menjelaskan, wala budda minan niyati likulli yaumin, dan tidak boleh tidak, harus begitu, ya, niat itu untuk setiap hari. Niat puasa itu, puasa Ramadan itu untuk setiap hari. Li'anna shauma kulla, hadis diantaranya yang dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, di dalam Musnad Imam Baihaqi, yaitu hadisnya berbunyi la taqulu ramadana. Jangan kamu katakan bulan Ramadan itu Ramadan, ya.
Fa inna Ramadhana ismun min asma'illah. Karena Ramadan itu salah satu nama dari nama Allah. Ya, walakin qulu syahrul Ramadan. Tapi katakanlah olehmu syahrul Ramadan. Walakin qulu syahrul Ramadan. Tapi katakanlah syahrul Ramadan. Jadi ada hadis jangan bulan Ramadan itu dibilang Ramadan saja, tapi katakan syahrul Ramadan. Tetapi menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis ini dhaif, ya, hadis ini dhaif. Walaupun kita tidak menggunakan kata syahrul Ramadan, boleh kita menggunakan hanya kata Ramadan. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu tidak dituliskan oleh ulama lafaz syahrunya, ya, karena boleh mengucapkan walaupun hanya dengan kata Ramadan. Nah, lalu ibu-ibu sekalian, dijelaskan oleh Imam Al-Alusi, ya, di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani. Ya, kalau lafaz Ramadan itu dimasuki kata syahru, maka dia menjadi isim alam, ya, isim alam yang merupakan jumlah, ya. Jadi yang berubah nanti berubah secara i'rabnya kalimat sahrunya, Ramadannya tetap, ya, tetap. Seperti lafaz tolhata, ya, itu umpamanya jumlahnya ra'aitu Aba Tolhata al-Ansariyah, marartu bi Abi Tolhata al-Ansari, ja'a Abu Tolhata al-Ansariyu, ya, ya. Tapi Tolhatanya tetap, gitu ya. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Alusi di dalam Tafsir Ruhul Ma'ani ketika menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kan di dalam Al-Qur'an ada tuh, ya, firman Allah bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Disebutnya Syahrul Ramadan, bukan Syahrul Ramadhani. Ya, jumlah Syahrul Ramadan itu diidopatkan kepada jumlah hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi kesimpulannya ibu-ibu sekalian, mau baca atau mau berniat nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu boleh, ya, seperti yang dibaca oleh orang-orang tua kita dulu, ya. Karena zaman dulu juga banyak ulama-ulama, banyak ahli-ahli nahwu. Kalau umpamanya itu salah, pasti sudah disalahkan atau dibenarkan, gitu ya. Tapi ini tidak salah. Nah, itu yang beredar, ya, kita suka baca seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ibu-ibu, jadi nanti ketika akan berniat ada beberapa pilihan. Ya, boleh mau dibaca Ramadhani seperti yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, tapi jangan dipakein kata syahru kalau mau dibaca Ramadhani. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ya, itu yang ditulis para ulama. Tapi kalau mau dibaca Ramadhana, ya, pakai syahru. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh, ya, ibu mau baca yang mana? Jadi ada 3 ibu-ibu sekalian. Ada 3 atau ada 3 atau 4? Ada 4, ya. Yang 4 itu yang pertama, yang di awal malam bulan Ramadan, ya, mazhab Imam Maliki. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadhana hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik